Di dasar hutan tropis Amerika Selatan, kehidupan tak pernah berhenti bekerja. Jika kamu melihat barisan kecil semut yang membawa potongan daun di atas kepalanya, itu bukan sekedar pemandangan biasa. Itu adalah salah satu bentuk peradaban paling kompleks di dunia hewan. Mereka dikenal sebagai semut pemotong daun, anggota dari genus Atta dan Acromyrmex. Hewan kecil ini memegang peranan besar dalam ekosistem hutan tropis, bukan hanya sebagai pemakan daun, tapi juga petani, arsitek tanah, dan pengelola ekosistem alami. Mereka tidak memakan daun yang mereka potong. Sebaliknya, daun-daun itu dibawa pulang ke sarang bawah tanah, tempat mereka menanam jamur yang menjadi sumber makanan utama seluruh koloni. Sebuah sistem pertanian yang sudah berlangsung selama lebih dari 60 juta tahun, jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Di dalam koloni yang bisa mencapai jutaan individu, semuanya memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas memotong daun, ada yang mengangkut, ada pula yang menjaga jalur dari predator. Mereka hidup dengan koordinasi sempurna, seolah dikendalikan oleh satu pikiran, namun tanpa pemimpin selain ratu, sang pusat reproduksi. Setiap koloni bisa memiliki sarang seluas 600 meter persegi dengan jaringan ruang bawah tanah yang menyerupai kota mini. Ada ruang untuk kebun jamur, ruang penyimpanan, ruang limbah, dan bahkan sistem ventilasi alami untuk menjaga suhu dan kelembapan. Tak berlebihan jika menyebutnya kota bawah tanah yang dikelola dengan efisiensi luar biasa. Namun, di balik ketertiban itu, setiap individu tahu perannya tanpa perlu diperintah. Koloni semut pemotong daun adalah bukti bahwa kerjasama dan spesialisasi bisa menggantikan hierarki. Dan dari sistem inilah manusia belajar tentang swarm intelligence, algoritma komputer, hingga prinsip efisiensi sosial. Di balik setiap potongan daun yang dibawa semut, ada pembagian kerja yang sangat teratur. Dalam satu koloni besar, terdapat beberapa kasta pekerja, dan semuanya betina. Ada minim, pekerja terkecil yang merawat larva dan kebun jamur. Ada minor yang menjaga jalur dan berpatroli dari ancaman. Ada mediae, pemotong daun utama sekaligus pengangkut. Dan yang paling besar, mayor atau semut prajurit yang melindungi koloni. Perbedaan ukuran tubuh bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil evolusi jutaan tahun untuk mencapai efisiensi tertinggi. Kasta besar kuat, yang kecil lincah, dan yang sedang ahli memotong. Bersama-sama, mereka menciptakan rantai kerja tanpa celah. Ratu adalah inti kehidupan koloni. Ia bisa hidup lebih dari 10 tahun dan menjadi satu-satunya individu yang bertelur. Ketika ratu baru lahir, ia akan terbang pada saat yang tepat bersama ribuan jantan bersayap dalam ritual yang disebut penerbangan kawin. Di udara, ia kawin sekali seumur hidup, menyimpan sperma di dalam tubuhnya, lalu turun ke tanah untuk mendirikan koloni baru.
ratu muda membawa sepotong kecil jamur dari koloni asal di dalam mulutnya. Dengan potongan itu, ia memulai pertanian baru dari nol, menanam jamur di sarang kecil yang ia gali sendiri dan merawatnya hingga pekerja generasi pertama lahir. Dari sinilah satu kerajaan baru dimulai. Seluruh sistem sosial ini berjalan tanpa kekacauan. Semut muda bekerja di dalam sarang dan semut tua bekerja di luar. Sebuah sistem yang disebut age polytheism. Semakin tua, semakin besar tanggung jawabnya, meski risikonya pun makin tinggi. Mereka tidak punya pemimpin, tapi bekerja dengan disiplin alami yang muncul dari komunikasi kimia, feromon. Setiap jejak yang mereka tinggalkan di tanah adalah pesan, arah, bahaya, makanan, atau perintah. Inilah bahasa kimia yang mengatur jutaan semut dalam harmoni sempurna. Semut pemotong daun dikenal bukan karena memakan daun, tapi karena menanam jamur di atasnya. Inilah bentuk pertanian tertua di bumi yang bahkan mendahului manusia. Daun-daun yang dipotong tidak dimakan langsung. Sebaliknya, semut pekerja mengunyahnya menjadi pasta lembut, lalu menumpuknya di ruang khusus. Di atas substrat itu, tumbuh jamur dari jenis Leucoagaricus gongylophorus, jamur yang telah berevolusi bersama semut selama puluhan juta tahun. Jamur ini menjadi sumber makanan utama koloni. Ia menghasilkan struktur kecil bernama Gongilidia yang kaya protein, karbohidrat, dan lipid, ideal untuk memberi nutrisi pada larva dan ratu. Namun hubungan mereka tidak sesederhana petani dan tanaman. Koloni juga memiliki bakteri pelindung dari genus Pseudonocardia dan Streptomyces yang tumbuh di permukaan tubuh semut. Bakteri ini menghasilkan antibiotik alami untuk melindungi jamur dari patogen Scovopsis, sejenis jamur parasit yang bisa menghancurkan kebun. Semuanya berjalan dengan presisi. Semut yang menemukan daun beracun atau menimbulkan pertumbuhan jamur abnormal akan berhenti mengambilnya. Mereka juga memiliki ruang khusus untuk limbah organik agar penyakit tidak menyebar ke kebun utama. Simbiosis kompleks ini menjadikan koloni semut pemotong daun sebagai model pertanian berkelanjutan alami. Tak ada pestisida, tak ada pupuk buatan, hanya keseimbangan biologis antara hewan, jamur, dan bakteri. Di alam liar, semut pemotong daun bukan sekadar penghuni hutan tropis, mereka adalah pengelola ekosistem. Dengan memotong daun dalam jumlah besar, mereka membantu daur ulang nutrisi tanah, memperbaiki aerasi, dan mempercepat pembusukan bahan organik. Koloni besar mereka juga menciptakan mikrohabitat bagi organisme lain, mulai dari serangga kecil, jamur, hingga mikroba tanah. Beberapa ilmuwan menyebut semut pemotong daun sebagai engineer ekosistem karena aktivitas mereka memengaruhi komposisi vegetasi dan struktur hutan. Pemotongan daun juga membantu membuka kanopi pohon, memberi kesempatan bagi tanaman muda untuk tumbuh, sehingga memperkaya keanekaragaman flora. Namun, hubungan mereka dengan manusia tidak selalu harmonis. Di perkebunan kakao, kopi, atau eukaliptus, semut jenis Atasexdens sering dianggap hama serius karena bisa melucuti daun satu pohon besar
dalam satu malam. Meski begitu, cara mereka mengelola sumber daya justru menginspirasi ilmuwan dalam bidang bioteknologi, pertanian berkelanjutan, dan sistem kecerdasan buatan. Satu koloni semut pemotong daun adalah gambaran sempurna kolaborasi tanpa konflik. Setiap individu bekerja untuk kepentingan bersama, tanpa pemimpin, tanpa kompetisi pribadi, hanya satu tujuan: menjaga koloni tetap hidup. Dari hewan kecil ini, manusia bisa belajar arti kerjasama sejati, manajemen lingkungan, dan efisiensi sosial. Mereka mungkin kecil, tapi perannya membentuk dunia yang jauh lebih besar daripada yang kita kira.